Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin hadirat saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan, menjalankan aturan-aturan yang telah Allah berikan, pasti kita sering melanggarnya. Kita sering melampaui batas diri kita, melaksanakan larangan-larangan yang Allah larang untuk kita. Hadirin hadirat yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada tema kali ini yaitu bagaimana agar taubat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti memiliki yang namanya salah dan dosa. Memang tidak terlepas dari hal tersebut. Kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah, pasti punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, setiap orang yang punya salah, yang terbaik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian wahai orang-orang mukmin kepada Allah. Agar apa? Agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, bagaimana agar taubat kita dapat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita memiliki dosa dalam diri kita. Pasti kita memiliki salah dalam diri kita. Entah itu salah kepada Allah ataupun salah kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dosa tak lepas dari dua. Dosa antara kita dengan Allah dan dosa antara kita dengan makhluk Allah atau sesama manusia. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menjelaskan syarat taubat itu ada 3. Kalau kita memiliki dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayyuqli'a anil maksiyah. Kita lepaskan, kita tinggalkan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, ayanda ma'ala fi'liha. Kita menyesal dalam diri kita. Kita menyesal pernah melakukan perbuatan tersebut. Menyesal pernah melakukan maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Kita memiliki tekad, keyakinan yang kuat, yang kokoh, bahwasanya kita tidak akan lagi kembali ke dosa tersebut, ke maksiat tersebut. Apabila kita melakukan itu, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila itu dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jikalau kita memiliki dosa kepada sesama manusia, ini berbeda dengan dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki dosa sama manusia, apabila kita pernah menyakitinya, kita minta maaf kepadanya. Kita mengambil hartanya, kita kembalikan. Kita meminta ridhanya. Kita pernah menyakitinya, kita mohon ampun kepadanya, minta maaf kepadanya. Karena apa? Ketika kita berdoa atau melakukan taubat yang 3 itu, tapi kita belum minta ridha kepada orang yang bersangkutan, Allah tidak akan terima. Oleh karena itu, yakinlah, apabila kita masih memiliki dosa kepada makhluk Allah, kita minta ridha sebelum kita dituntut nanti di yaumil qiyamah oleh orang-orang yang kita zalimi ketika di dunia. Ahibati fillah yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah fil yaum aktsar min 70 marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, aku meminta ampun beristighfar kepada Allah sehari itu lebih dari
70 kali. Wa fi riwayatin mi'ata marrah. Dalam riwayat lain 100 kali. Rasulullah yang dosanya telah diampuni oleh Allah, yang akan datang dan yang telah lalu, yang dipastikan masuk ke dalam surga, masih memohon ampun, beristighfar kepada Allah sampai 100 kali dalam sehari. Bagaimana kita? Kita yang tidak terlepas dari maksiat kepada Allah. Anggota tubuh kita, mata kita, tangan, kaki, telinga, dan lain sebagainya masih senang bermaksiat kepada Allah. Enggankah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kematian datang menghampiri kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pasti masuk ke dalam surga, pun melakukan ibadah yang luar biasa sampai terlihat di kakinya ada bengkak saking seringnya beribadah kepada Allah, lamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, dosamu telah diampuni, mengapa kau beribadah begitu luar biasa? Apa jawaban Rasulullah? Afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Oleh karena itu, selagi Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, mari kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya. Jangan pernah kita tinggalkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun kita sering berbuat dosa kepadanya. Karena semakin sering kita meminta kepada Allah, semakin sering kita memohon ampun kepada Allah, Allah bukan malah jauh, akan tetapi Allah malah makin dekat dengan kita. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin dekat Allah mendekat kepada kita. Berbeda dengan kita dekat dengan manusia, kita sering meminta manusia 1, 2, 3 kali, mungkin manusia bosan. Akan tetapi berbeda dengan Allah. Seringnya kita meminta kepada Allah, semakin cinta Allah kepada kita, semakin senang Allah kepada kita. Semoga kita semua nanti kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, tidak membawa dosa-dosa, dan kita masuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.